Mbak, dimatiin dulu radionya. Oh, lagi dandan loh ini. Sama nitip kacamata ya. Lagunya enak ya. Bu, ini jadinya mau diapain nih? Dipelanin aja ya. Segini? Kalau nggak dijawab, artinya iya. Ini nih yang dicariin. Ah. Tamunya ditemenin dulu ya. Jadi nemenin tamu apa nyari kacamata nih? Nggak usah nyari kacamata ya, nemenin tamu aja ya. Kalau nggak dijawab artinya? Ya gitu. Jadi keluarga aku tuh kalau udah perintah, kalau udah minta sesuatu kenceng, konfirmasinya hening. Ada yang gitu juga keluarganya? Enggak, aku aja ya. Oke lah kalau gitulah. Wah, apa kabar? Baik. Weh, ya ampun. Duduk aja. Nggak apa-apa. Ya Allah, gimana di rumah? Di rumah cukup sibuk sih. Oh iya, Di rumah. Kebetulan kan emang family business jalan dengan sangat amat rumit ya. oh Jumawa ya. Ha-ha. Iya nggak apa-apa. Kan marketing. Oh iya marketing. Betul. Iya. Lu inget gue gak sih? Ingat Gita. satu SMA ya? Gita. SMA bukan sih? Satu SMA. Iya. Bener. Iya. Tapi gue lupa nama lu siapa? Pokoknya dulu aku yang sering dipanggil ke ruang BK. Coba siapa? Yang ke ruang BK, yang dulu suka dipanggil sama Bu Retno di ruang BK. Hah? Seriusan? Serius? Yang bener loh. Bener. Sena. Temennya. Eko. Dikit lagi. Ega. Aku Ali. Jauh juga ya. Sorry Li. Kebanyakan saudara kita tuh yang datang aja banyak banget. Makasih ya. Iya. Makasih lo disempetin. Benar. Ya ampun. Bapak Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Nanya Bapak Ibu aja, nggak nanya akunya. Kamu gimana? Keadaannya kamu gimana? Heran banget ya. Ini sepupu-sepupu gue begini semua kali ya? Iya. Ha-ah. Kebetulan kalau Bapak Ibu sehat, alhamdulillah aku sehat juga. Ya Allah, gitu ya. Orang tua sehat, kita juga sehat. Bener. Kita kayak harus lebih sering hangout deh, Li. Siap. Ya? Berkabar aja nanti di WA ya. Ha-ah. Salam ya buat bokap nyokap ya. Siap. Hah, oke. Nanti kau bilang Putri titip salam gitu. Kok Putri sih? Salah lu. Kalau Putri tuh anaknya ini, Anaknya? Yatno. Ha-ah. Iya. Iya. Ada orangnya nggak nih? Anaknya Om Yatno. Om Yatno.
Yang ada di Bungur. Siap. Ah. Umur udah pindah sekarang ya? Enggak, Om Yatno emang di Bungur. Gue Gita, anaknya ini Tante Utari sama Mas Surya. Oh, Mas Surya. Mas yang manggil Mas sih pasti bokap nyokap lu ya. Tapi ya gitulah. Oke? Oke. Kabar-kabaran ya. Iya. Siap. Ntar lah, nggak lama-lama, nggak cepet-cepet kan? Nanti masih di sini kan? Jangan langsung balik ya? Siap. Oke, thank you ya. Ya jangan dong. Talilannya belum balik aja lu. Jangan lah. Ya. Oke. Ya Allah Gazi, apa kabar? Ya lagi nggak enak badan. Nggak enak badan. Tadi Aduh, nggak enak badan. gue tadi kan si Dimas tadi kemana tadi ya? Cuma soalnya tadi gue dari Malang musim hujan. Ya ampun. Gue orang bersih nih. Thank you banget ya. Thank you. Kesini sama siapa? Sama ada sih. Halo. Kok beda sama yang kemarin? Ya, maaf nggak ini kan spontan nanya spontan. Kemarin yang mana? Anak lama lu semua ya? Heran keluarga gua. Kemarin yang mana? Enggak Mbak, saya bercanda. Dia suka cerita gitu. Tenang aja guys, duduk. Oh, iya. Kerjaan lu gimana? Oh Dimas ada tadi. Lu di depan nggak ketemu? Gak ada. Waduh. Jadi Yasin sama Sajadah tuh dia yang ngambil harusnya. Dia belum balik. Belum, tadi gue nungguin juga nggak tahu kemana. Aduh. Coba lu yang WhatsApp lah. Soalnya kalau gue yang WhatsApp tuh suka nggak dijawab. Lu kan dari dulu suka deket sama dia. Lu ada masalah apa sih sama Dimas emang? Adek gue tuh ya emang gitu. Udah nggak perlu dijelasin lagi udah. Ya, Udah. Oke. Kerjaan lu gimana? Gue kan dia abis dirawat kemarin gue. Lah, Ini terus? baru enakan sekarang. Kantor gimana? Tapi Iya, cuti. tapi cuti kemarin. Cuti sakit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Allah, udah duduk lah, jangan berdiri lah. Ntar Iya. capek dari Malang jauh-jauh ke sini ya kan? Panas ada. Air ada. Ngelunjak ya emang. Ya. Ntar ya. Bentar nih lagi ngurus ini, yang lagi di dapur soalnya. Seperti biasa, dia mengurus semua yang dia mau. Makanan-makanan, gak boleh ada yang lebih dikit tuh, bumbu segala macam, gak boleh udah. Gila kan, 89 tahun loh, masih kayak gitu. Ya, yoi ya. Ya wes gak apa-apa, tapi tagihan rumah masih lo yang bayarin semua nih. Ya. Sandwich generation, gak apa-apa udah. Oke. I feel you. Gak apa-apa, oke. Iya, apa? Lu kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain, bantuin gue lah. IO gue jalan nih. Kadang-kadang WO, tapi ya oke lah. Kemarin bikin maraton tuh, udah acara di PRJ. Lumayan banget tuh. Ya, satu minggu nanti gue kesana. Bener ya, mampir-mampir ya, pameran lihat. Thank you ya. Ibu-ibu bentar ya, gue dulu sana ya. Jangan buru-buru pulang ya. Oke, mesti Mbak Putri. Gita. Bener, Putri itu anaknya Fayatno. Wah, saya tuh paling senang kalau diperhatiin Mbak, ya ampun. Ya. Sana dulu ya, nanti ditinggal ya. Baik kok, orangnya setia. Ya, oke, ya. Oke. Nih Bu. Lah, Git, ini di mana tadi ketemunya? Kacamata Ibu mana, Git? Kita rame. Aduh. Ya. Pantesan lo dicari-cari. Loh, ini apa? Kita. Ini kok Januari Februari nggak ditulis ini udah dibayar belum listriknya? Loh. Kita ini tanggung jawabmu lo ya. Telepon lo ya juga. Ini yang tim masih suka nunggu telepon temennya. Kita.
Terima kasih ya, sudah datang. Makasih banyak loh ini. Ya ampun, Dek, apa kabar? Baik, Baik. baik Bu. Jauh perjalanannya? Jauh Bu. Jauh? Sekali, iya. Ya ampun, macet nggak tapi? Susah nggak nyari tempatnya? Aduh sedikit susah Bu. Sedikit susah? Iya. Aduh, ya. Ya ampun, tapi sehat, keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku senang lo dengernya. Suamiku tuh juga udah bisa ngangkat tangan kanannya, udah bisa duduk, udah bisa berdiri. Jadi Mas Surya itu memang udah mulai cerewet-cerewet. Lah wong ini semua urusan ini vendor-vendor, ini Mas Surya yang bilang kalau harus coba di sini, coba di situ gitu. Jadi lengkap muanya itu dia yang ngurus sebenarnya. Cuma karena dia belum bisa bergerak jauh, ya sudah dia di rumah aja. Lawang dia yang nyuruh Dimas bisa nggak kalau misalnya didesain buat sajadah sama Yasin. Wah iya, dia tuh perhatian sekali. Mas yang waktu itu stroke, lumayan 2 tahunan inilah. Ya tapi yang penting semangat. Ya masih sehat, alhamdulillah membaik lah, kondisinya membaik. Pokoknya dijaga, makan dijaga, hati-hati usam urat ya, kolesterol ya. Sehat kok Bu. Oh iya, bagus kalau sehat. Jeroan jangan dimakan ya. Bila Bu tidak suka. Gak suka, bagus. Siapa yang suka tadi jeroan? Enak? Gak apa-apa, aduh aja dong. Yo. Kalau suka jeroan ya makan aja. Hidup terlalu singkat untuk tidak makan jeroan. Itu memang, ya. Ya pokoknya saya nggak terlalu khawatir kalau sama Mas Surya. Loh, Mas Surya itu karena tahu Dimas itu di rumah ngerjain itu apa AI itu loh. Canggih katanya. Aku kan gaptek ya nggak ngerti. Tapi Dimas itu dia kan bikin konten-konten tuh, temennya suka pulang di rumah ngerjain konten sama-sama. Loh itu tolong di follow ya. Apa Instagram? Instagram ada. Wah banyak. Aku yombo nggak ngerti. Tapi pokoknya dia itu rajin setiap hari ngepost. Aku tuh ya seneng banget. Followernya tuh banyak hampir 100 loh. Oh iya. Sedikit Bu. 1000. Enggak kok 100 kok katanya. 98 katanya. Lumayan toh ya, lumayan. Di follow ya nanti di follow. Ya, oke. Ya makasih. Ya saya kalau sama Dimas itu sebenarnya saya tidak terlalu khawatir. Dimas itu kan soalnya punya pacar sekarang. Pacarnya itu pakai hijab modis gitu loh modelnya. Terus dia itu sekarang pacarnya ke mana namanya? S2-nya ke luar negeri. Wah, keren tuh anakku ya. Wah, aku sih senang pengennya kalau dia udah ke luar negeri pulang ya menikah. Ya, yang saya khawatir tuh kita sebenarnya. Umurnya 35, 36, tahun inilah 36 dia itu. Tapi kok gak ngomongin kawin sama sekali itu loh. Nikah, ya benar, menikah. Nah itu yang dibawa pulang ke rumah cuma pernah laki-laki ada 2. Yang satu umurnya 20 tahun, katanya anak buahnya. Kan biasa kalau anak muda tuh suka startup itu ya. Ya startup terus Gen Z itu nah itu. Yang satu lagi mbuh lah ibu. Gondrong, kumel, tatoan kabeh. Tato. Aku nggak ngerti lah itu udah. Jadi ya sudah. Kan saya pikir butuh bantuan untuk mencari jodoh. Saya carikan. Tahun 2017 saya jodohkan dengan anaknya Pak Darmo. Iya, yang lawyer itu loh.
Oh enggak tahu ya, nanti aku, mbaknya udah menikah belum? Lah Dek, nanti tak kenal ke karo anake Pak Darmo. Ya toh? Ya toh. Timbang karo kita ngerti lawyer ketemu dijak debat. Wes malu-maluin kok, ngisin-ngisini tenan. Udah setelah itu tidak saya jodoh-jodohkan lagi, terserah dia maunya apa. Aduh. Ini minumnya, unjukannya sudah? Oh belum? Di depan tadi nggak dikasih minum? Enggak, aduh maaf ya. Saya cek di belakang ya. Ya, oke. Ya, oh. Bu. Ibu. Ibu dikecilin sedikit radionya, ini lagi pada ngobrol ya Bu. Dicilekke radione, lagi pada ngobrol Bu. Kowe nek ngomong sing keras ngono lho. Gak krungu aku. Oke, wong iki oke, halo. Saya nganggo kacamata ku Subahan ya, Subahan. Ya. Halo Subahan, halo. Ya. Wah. Unjukannya monggo unjukannya udah belum? Minum. Belum? Lo tari. Piye iki tari? Itu diambil, ditoto, terus digawake sini suruh pada minum. Kok kalah karo anake sing satset ngono lho. Ayo diurus. Oh. Nyun sewu ya. Anakku ki tari iki. Iki anakku sing ketiga. Oh, coba tari sing ndi? Ayo yang mana tari ini yang mana? Coba tebak. Oh, ini yang sebelah sini paling ujung. Tari ayu anakku ayu. Nah, tari itu anakku ketiga. Terus yang pertama itu namanya Yudis. Woi, Yudis itu yang itu tuh. Yang tinggi sendiri, ganteng toh, punya istri di Amerika. Weh, ya toh, iki ono anakku ono Julian, ono Dodi, ono Irwan, ono Ratri, Cahayu, ono Susi. Ya toh, ono sing Manchester. Wah. Enek sing ning Doha. Oh, ya. Anak-anakku nih ning luar negeri kabeh iki. Nek anak-anak ki sukses. Nek sukses ya gak apa-apa. Jauh dari rumah ya gak apa-apa, sing penting sehat. Iki tari iki ya sewu ya anaknya manja, gak biasa kerja. Terus bapaknya yo sayang banget sama Utari ini. Asline iki namane bukan Utari, namane Dewi Kunti. Apik toh. Tapi ganti nama, jadi menungso, jadi manusia, jadi Utari. Itu anak pertamanya Pak Cokro Aminoto.
Wah, keren toh. Keren gak? Keren. Nah, soale kakake iki namanya Bima. Adeke Yudis. Tapi Bima ki meninggal usia 2 tahun. Nah, takut, Mas Kus kuwi takut banget. Nek Tari ini Dewi Kunti tadi itu juga sakit-sakitan. Jadi kabotan jeneng ngono lho, ganti nama. Soalnya anakku yang pertama tuh juga meninggal di kandungan. Jadi ya ini anak-anak tuh yang perempuan itu dimanja. Habis itu ya ada lagi Susi. Anak ini nggak tahu ini ada di mana, yang lain di luar negeri tapi ya pokoknya yang penting dongo ya, dongo. Go anak-anakku sing 11 jumlahnya, itu 9 toh. Oh, cuk, pengennya mangkus iki lho, Mas Kus ki pengennya ono apa kayak bola iku lho, 11-11an. Soalnya senenge bal-balan. Makanya pengen anaknya 11, tapi ya 9 yang hidup alhamdulillah ya. Nah itu nggak tahu yang ada itu ya Utari itu loh, Utari itu yang ada di sini. Dia itu ngurus-urus bantu semuanya. Waktu dia menikah, Masku seneng banget. Lawang dapat suami, anaknya mantan pejabat daerah, kaya. Tapi aku tuh batinku tuh gimana gitu. Lain kasihan Surya itu umurnya 69 stroke. Lah aku iki lho 89 masih wah iki wae dimur. Kalau udah tua itu kan osteoporosis ya, wajar. Mas, ya pokoknya dongo ya. Kabeh didongani sehat. Nggih? Ya, aku nek inget anakku sing jenenge Susi ku. Sakjane aku gak ngerti ada di mana, soalnya buron. Ada polisi nyari ke sini, terus katanya kasus penipuan gitu loh. Padahal Susi itu kesayangannya Mas Kus. Soalnya Susi ki dari dulu itu pinter. Dari bayi dia tidak bisa dipenjara. Suatu hari dia itu naik ke keranjang bayi, terus habis itu turun, gak jatuh loh. Padahal dia itu masih separuh merangkak gitu. Wah, pokoknya aku lihat, wah ini kok kosong keranjang bayi ini, kok kosong iki ning endi iki. Wes aku tak bingung toh. Terus ya wes tak kejar, tak cari di mana. Loh, itu ada di halaman. Lagi ngerangkak. Pokoknya tak datangi iki lho. Walah, ala susus tak gendong. Terus tak taruh di keranjang bayi. Lah, kok tak tinggal ke ruang tengah. Aku ki ngambil apa lambu lah iku aku lali. Terus aku lihat lagi. Lah ini, loh kok enggak ada lagi. Enggak ada. Kosong. Aku tuh ya panik toh. Ya. Jadinya waktu itu aku tuh kayak nggih, Cak Bagus, murah rezeki, nggih, sehat, lancar rezeki, cepet kawin ya. Nggih. Oh, niki calone wah. Ya itu ya. Nggih. Ayu ki yo hijab modis.
Oh, wah ayu. Tak restuni, tak pangestoni berkat. Nggih. Heeh. Susi. Yo ngono lah Susi, pokoke ngono. Aku ki ya bingung anak iki. Masku seneng banget karo Susi. Jarene anak-anak yang bandel itu pinter. Jare Mas Kus, Susi itu punya bakat. Loh kok yo masuk kabur itu bakat. Ngerti. Tapi yo delokno. Mas Kus ganteng sing di tengah itu sing di tengah. Jare hari ini fotone di Yasin iku nganggo foto sing iku. Sing paling ganteng. Coba aku tak lihat buku Yasine kon. Gak ono. Loh, belum dikasih buku Yasin. Tadi di depan gak dibagi. Ya, nyun sewu ya. Tari. Nggih, Bu. Oh, buku. Belum, Bu. Sekedap nggih, Bu. Mbak. Kenapa, Bu? Ya kan tadi disuruh Dimas. Ya kalau Dimas yang ngambil jangan nanya aku lah. Belum bisa dihubungin, Bu. Ya aku tuh udah hubungin berkali-kali. Kamu kalau ditanya kok menjawab terus ya. Heran. Diurus. Nyun sewu, Bu, belum datang. Nanti ya dikerjakan ya, Bu ya. Ya. Cah bagus. Enteng rezeki. Sehat selalu. Cepet kawin ki. Nggih. Oke. Piye? Belum ada. Yo, diurus. Ngobrol meneh. Ngobrol ya. Aduh. Matur nuwun. Iya. Kecil. Setunggal pawon. Matur nuwun. Cah bagus enteng rezeki nggih. Nggih.
Ah, pinjol nih. Apaan ya? Kok kenal nomornya ya? Oh, printing nih. Halo? Ya Pak, udah diambil? Oke, udah lama? Ah, iya, iya. Ya udah yang enggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Iya, nggak apa-apa. Nanti kwitansinya kami ambil aja. Nggak apa-apa, biar di situ aja. Ya, kami ambil kalau kami butuh. Nggak apa-apa. Makasih ya Pak ya. Biasaan nih Dimas nih. Lama. Dim, di mana lo? Udah ditungguin nih sama Yangti sama ibu, udah ditanyain gasinnya. Yang bener aja lu jawab gue lah. Biar cepet nih gue pakai voice note. Lu juga ya. Dim, lu tuh kalau bisa, kalau enggak tuh bilang enggak. Jangan bilang bisa tapi kayak gini nih. Enggak bener lu sama orang-orang. Centang satu, lama bener centang duanya. Gimana nih? Oh, Dim, lo gak kecelakaan lagi kan? Lo yang bener lo, jangan gitulah. Lo kalau misalkan udah diambil, gini aja, lu jawab aja gue, oke, gak apa-apa. Tapi lu jawab gue, jangan kayak gini, khawatir lah. Kabarin ya. Menurut gue nih, Dimas tuh depresi. Depresi anak ini. Dari 4 tahun lalu gue udah bilang dia harusnya ke psikolog apa ke psikiater. Dia itu semenjak diputusin sama Ica. Ya. Aci deng namanya. Semenjak diputusin sama Aci, tuh yang hijab modis itu tuh. Dia tuh kayak gitu. Tapi persoalannya, Aci tuh emang bilang sama gue, Dimas tuh kayak late response lah, Dimas tuh gaslighting lah orangnya, Dimas tuh gak ngabarin lah, Dimas cuek lah, kayak jadi Dimas selingkuh lah. Ya gue bilang dong sama Aci, Ci kalau lu gak yakin sama Dimas, lu gak suka sama Dimas sebenarnya, lu putusin aja. Dan yang terjadi apa? Diputusin sama Aci. Loh, Dimas marah banget sama gue. Dia bilang, dia pulang, dia protes sama gue, ya gue bilang kan udah gede, semuanya punya keputusan masing-masing. Dim, lu tuh ya kalau misalnya ternyata sama orang yang gak bener-bener suka sama lo, yang gak mau memperjuangkan lo, yang gak siap sama apa adanya lo, gak usah dipertahanin Dim, gue bilang. Tetep aja Dimas nangis-nangis di rumah, nangis-nangis di kamar gue, habis itu besok paginya tahu kenapa? Entah gimana ceritanya, mobil bokap dibawa, dia pergi gak tahu tuh anak ngapain tiba-tiba nabrak angkot ngetem. Mabok gue rasa nih anak. Heran deh. Lagi pula ya, pasti ada satu orang dalam hidup kalian yang kalau ditanya jawabannya adalah oke. Ya kan? Dikerjakan atau tidak? Tidak. Tidak. Jawabannya tidak peduli. Semua benar, jawabannya adalah oke. Coba deh Mas, yang pakai baju hitam di situ. Hitam bukan sih bajunya Mas? Coklat, maaf gak kelihatan gelap ya dari sini memang. Mas, coba Mas jadi Dimas. Kalau saya tanya apapun, jawabannya adalah bagus sekali. Oke. Jadi begini, suatu ketika nyokap gue bilang, Dimas, tolong jemput adik kamu di shelter busway ya. Kenyataannya gue tidak dijemput. 1 jam, 2 jam, bahkan tidak ada WhatsApp, tidak ada apa-apa, gue tidak dijemput. Gitu aja udah. Terus gue bilang, Dem, buangin sampah dong. Tentu tidak dibuang. Tentu saja saya yang buang.
Sampailah di dalam area waktu 1000 harian perayaan meninggalnya Yangkung. Dan nyokap gue yang begitu percaya dan membanggakan Dimas dan rasa Dimas adalah anak yang berguna untuk nusa dan bangsa, bilang bahwa, Mas Dimas, kan kamu bisa desain pakai AI itu sama temen-temen kamu. Tolong nanti didesain Yasin sama sajadahnya. Tentunya tidak dikerjakan, yang ngerjakan adalah anak I.O gue, bukan dia. Dan tetap aja nyokap gue, begitu gue tunjukin, ini hasilnya, ya ampun Mas Dimas pinter banget. Dan nyokap gue bilang, Mas Dimas nanti kalau udah jadi kan Mas Dimas yang desain, jadi Mas Dimas aja yang jemput ya. Mana Dimasnya, nggak ada di sini, nggak ada. Oke. Terima kasih isi pikiranku yang sudah menyertai saya kemanapun saya pergi. Dan seperti kata orang zaman sekarang, terapi, terimalah dirimu apa adanya, mind, body, and soul. Reparenting gak apa-apa ya, healing yuk, healing. Tuhanku. Kayaknya sih gue capek aja ini ya. Emang mesti gini ya kalau jadi anak perempuan pertama. Biarin aja nanti apa-apa juga lewat sendiri. Lagi pula kan dari kecil kita diajarin buat ngabdi sama keluarga. Yang gue gak ngerti tuh, kayak kita harus bisa semuanya, harus mampu manage semuanya, harus bisa apa aja. Tapi kok rasanya gue kayak gak kelihatan gitu. Mbak, Dimasnya di mana? Gak tahu Ibu, dari tadi udah dihubungin, ditanyain gak ada jawaban. Gini aja Bu, aku cariin Yasin deket sini, yang penting ada, jadi acaranya bisa segera dimulai. Aduh Mbak, kalau kamu beli, nanti apa nggak double jadinya? Kan kasihan Dimasnya. Coba loh Mbak, dihubungi lagi aja ya, biar nanti nggak double, ya kan? Kalau nggak dijawab, artinya? Maksudnya ketawa rasanya lucu apa gimana ini Mbak? Saya agak khawatir loh ini. Aneh, asam. Oh iya. Enggak basi, baru bikin. Mungkin kebanyakan jeruk nipis ya. Oh iya. Makasih ya Mbak ya. Ada lagi yang mau coba? Jangan takut tidak beracun ya ini ya. Mau coba sebelah sana? Boleh? Yang nengok ke belakang mau coba? Enggak, khawatir banget saya ini. Mas coba. Coba. Apa rasanya? Gimana? Wah kuya. Oh kurang kuya. Ya. Oh uyah.
uyah nggih. Ya. Sana asem. Kurang asin. Ada lagi yang mau coba? Belakang? Oh, ada. Sebentar ya. Sebentar. Oke, coba. Permisi ya Mbak ya, permisi. Kurang banyak. Terima kasih, saya anggap itu pujian ya. Ya. Aduh. Saya ini tuh memang merasa tidak pernah mampu meniru masakan ibu saya. Rasanya saya memang tidak mampu. Lawang anak 2 saja mendidiknya bingung. Yang satu kelemar-kelember, yang satu gerasa-gerusu. Tapi menurut saya, Gita itu anaknya tegas, cerdas, berani. Luar biasa. Tapi kok rasa-rasanya memang kalau bertindak itu seperti kurang dipikir, kurang pertimbangan. Jadi ya Mbak, memang saya itu suka bingung gimana caranya ngomong sama kita. Apalagi contohnya, misalnya soal Dimas. Soal Dimas, itu kan anak itu sebenarnya enggak bisa dikerasi. Dia itu bisanya diajak ngomong baik-baik, nggak perlu direndah-rendahkan, diomelin, apalagi disuruh ke psikolog. Nah, dia itu sebenarnya mesti diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan. Lah coba bayangkan, kalau misalnya dia datang bawa Yasin, terus kemudian dia lihat Yasinnya sudah ada. Apa dia enggak merasa makin bersalah? Nanti kecil hati. Padahal kan sebagai perempuan ya, kita itu mesti pintar membesarkan hati lelaki. Ya. Waktu itu saja Mas Surya 15 tahun lalu bangkrut dan semua warisan itu ludes karena tertipu investasi. Saya tetap bersama Mas Surya. Tetap bareng dia, mengusahakan segala cara membantu sebisa-bisanya. Ya, Mas Surya pun sebenarnya mencoba berbagai macam pekerjaan. Kerja serabutan dan berusaha keras untuk memberi makan keluarga. Tapi ya kita harus kompromi. Kita itu harus kerja untuk bisa kuliah. Dan Dimas kuliahnya itu dibantu oleh saudara-saudara. Hidup kami juga. Saya tahu Mas Surya dan Dimas harusnya yang memimpin keluarga ini. Tapi Mas Surya sakit. Dan Dimas belum cukup dewasa. Makanya saya bangga sekali sama Gita. Rasanya dia yang menghidupi keluarga ini sekarang. Tapi ini saya enggak membanding-bandingkan anak saya loh ya, enggak kayak ibu saya tuh memang suka begitu. Rasanya seperti saya dan Susi itu adalah bagian dari keluarga yang gagal. Tidak pernah keluar negeri dan tidak pandai urus suami. Padahal sebenarnya Susi itu, dia itu stres sejak dinikahkan usia 19 tahun. Gara-gara nih, ibu tuh mergokin dia ciuman. Jadi daripada malu-maluin keluarga, ketahuan orang lain lebih baik dinikahkan. Biar gak bandel lagi gitu, biar belajar bertanggung jawab. Katanya begitu.
Kenyataannya 10 tahun kemudian Susi bercerai dengan suaminya karena mendapati suaminya selingkuh. Dan hak asuh anaknya Susi diambil oleh suami dan istri barunya. Kasihan Susi itu. Meskipun ya dia cuek saja, kemana-mana selalu ceria. Dan sebenarnya meskipun dia dicari polisi di sini, saya tahu sekarang dia sedang ke Singapura. Shopping di Orchard. Saya itu sebenarnya kangen betul rumah ada Susi. Kalau ada Susi, wah luar biasa. Situasi rumah jadi ceria sekali. Dan bicara soal Singapura, sebenarnya sebelum stroke Mas Surya sudah ditawari kerjaan di Singapura. Saya bisa keluar negeri. Tapi ya saya tolak. Kalau saya ambil, nanti siapa yang urus ibu? Pak Ustadz nih. Bu, aku beli aja ya, aku ambil aja. Yang deket sini gak apa-apa. Nih, Dimas tuh udah aku hubungi nih, berkali-kali nih Bu. Tuh banyak kan? Mbak, banyak banget ini ya. Dihubunginya 20 kali, ini gak ada yang dia jawab. Kamu WhatsApp juga gak ada jawaban. Mbak, kamu tuh gak khawatir apa kalau kayak gini nih, nanti kalau Dimas kenapa-kenapa itu loh. Cobalah Mbak, kamu tunggu aja. Lagi pula Mbak, kenapa toh kamu mesti buru-buru? Pak Ustadznya datang Bu. Gini aja, aku ambilin deket sini ya, 10 menit kok ada, paling 10 menit beres. Aku ada duitnya gak apa-apa. Iya kan gak bisa dihubungi Dimasnya. Kasihan Dimas, gak kasihan sama gue dari tadi. Iya Bu, gak apa-apa, nanti aku yang kasih pengertian. Ini maksudnya gimana ya? Kan gue udah ngikutin, biarin aja Dimas yang ngurusin. Mau jadi desainnya Dimas juga gak apa-apa. Maunya nungguin Dimas aja sampai Dimas nyampe, gue tungguin sampai sekarang, sampai tamu-tamu udah datang udah lengkap, tapi kayak gue miss-nya tuh di mana ya? Miss-nya tuh, skip-nya tuh apa gitu. Bu, nanti gak apa-apa, aku yang bilang aja ke Dimas. Ya. Semuanya bakal aku bilangin ke Dimas Bu, semuanya. Aku bakal bilang kalau aku tuh udah izin ke kantor, aku udah berapa kali cuti, aku udah dikasih tahu, dikasih peringatan sama kantor kalau lagi-lagi mengutamakan acara keluarga dan meninggalkan acara kantor, aku bakal dipecat. Dan ini tuh aku udah datang dari berapa hari Bu ngurusin ini. Kalau misalnya kayak gini terus gimana? Aku juga bakal bilang sama Dimas kalau Dimas tuh gak boleh kayak gitu. Dia gak bisa hidup itu, gak bisa kalau misalnya cuman oke aja. Dan gak bisa kalau ngerasa bahwa dunia yang jahat sama dia gak bisa Bu. Dia tuh harus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan ibu juga gak bisa kalau ibu gitu terus. Iya aja, di keluarga iya aja. Bilang ya kasihan nih keluarga ini kan mereka sibuk ada di luar negeri. Kasihan yang sendirian. Terus gimana kita? Kan udah tahu. Bapak juga kayak gitu. Terus mau apa? Ya kasihan kita, kasihan ibu juga. Aku tuh gak mau ibu stres. Aku tuh mau bantuin ibu. Aku mau kita tuh hidupnya lebih
lebih bisa napas gitu. Bapak sakit. Kalau ibu sakit juga, aku nggak kuat, Bu. Kamu capek ya, Mbak? Saya suka kasihan lihat Gita kerja terus. Suka nangis juga diem-diem kalau Gita nggak lihat. Kasihan kalau dia lihat ibunya nangis, nanti dikira mau menyerah. Tapi enggak apa-apa. Saya cuma khawatir. Saya bilang sama Gita, kenapa kerjanya harus keras-keras? Gak semua bisa diselesaikan dengan uang. Dan gak semuanya harus buru-buru ada solusinya. Saya tahu Gita itu pintar sekali. Dia bisa kasih solusi untuk kantornya, punya usaha sendiri, temennya banyak. Temen-temennya juga cerita kalau ada Gita semua beres katanya. Di rumah juga begitu. Tapi kan dia harus tahu, kita tuh nggak boleh nyakiti perasaan orang lain. Kalau dia galak-galak gitu nanti kan orang-orang takut. Yang nggak bisa ngikuti dia gimana? Dan kalau bapaknya nggak ada, saya nggak ada, nanti gimana cara dia ngomongnya sama Dimas? Saya pengen anak-anak saya rukun. Zaman dulu itu kalau orang tua ngomong, kami ini diam, mendengarkan, kerjakan. Kami ini belajar dari pengalaman. Lah anak-anak ini kalau diajak ngobrol, balas saja langsung jawab. Lah nanti belajarnya dari mana? Saya ini cuma takut nanti Gita hidup sendirian.
Mbak, ini apa ya? Ini ada Dimas, ini Dimas. Tuh ada tulisan Dimas ini Mbak. Coba dilihat. Nih Bu. Ginilah anak ibu lah. Nih Ibu lihat. Ini aku jemput Dimas ya. Oke? Nggak apa-apa Bu, nanti dia aku kasih tahu deh. Ya sebentar, ini kayak aku tanyain alamatnya ya. Oh nggak jauh Bu, nih cuman 10 menit. Berarti bolak-balik 20 lah. Ya. Ibu temenin ngobrol sama Yangti deh. Iya, ayo barengan. Ayo. Ya. Yangti, Gita mau keluar dulu jemput Dimas. Iya, kalau Dimas nyampe nanti acaranya bisa dimulai. Soalnya Yasinnya ada di Dimas. Yasinnya ada di Dimas, Yangti. Iya, nggak apa-apa, Dimas nggak apa-apa, Dimas baik-baik aja. Tapi aku harus jemput paling 20 menit, Yangti. 20 menit. Iya. Oh gitu Yangti. Ini kalau Yasinnya pakai di handphone bisa? Nggak apa-apa ya, sebentar nanti kalau gue udah ini bagian Yasin gitu. Oke ya, sakit Yangti? Bisa? Yangti mau pakai ini nggak apa-apa Yangti? Beneran? Tapi kalau, iya coba Yangti, coba Yangti lihat dulu, nih Yangti, kecil. Oh, cilik banget ini Mbak, kecil banget ini, gimana lihatnya ini? Ini apa Mbak? Kita tari-tari ini apa? Pencet. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai. Oh. Mas Yudis. Oh Yudis, Mas Yudis. cucuku. Makasih. Anakku ini, anakku. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7. Anakku kumpul lagi. Halo. Halo. Walu songo iki kan hari ini Hai, Mbak. yang gelap ini siapa ini? Oh ini Susi. Ini Susi ya. Kalau nggak jawab berarti anakku lengkap ini, lengkap. Halo. Aduh senengnya. Ya, sehat matur nuwun Gusti. Ya.